Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dan anak-anakku sekolah minggu yang Tuhan berkati. Senang sekali rasanya jika pagi hari ini Pendeta Ridwan menyapa saudara dalam program Morning Blessing pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hari ini kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Allah. Kami siap mendengarkan-Mu dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi dan anak-anakku, hari ini ada sebuah cerita yang menarik yang akan saya sampaikan bagi saudara-saudara. Dikisahkan ada seorang tukang kayu yang sudah bekerja di sebuah perusahaan dan cukup lama. Banyak pekerjaan yang ia bangun. Rumah yang bagus, dengan kayu-kayu yang bagus dan pilihan. Nah, tapi ternyata ada sesuatu yang membuat ia mengalami kekecewaan. Karena sudah sekian lama ia bekerja, ia merasa perusahaan tidak memberikan apresiasi kepadanya. Lalu kemudian ia bermaksud hendak pensiun. Ketika ia menyampaikan cerita ini, keinginan ini kepada pimpinan perusahaan, sang pimpinan pun berusaha untuk menahannya dan berkata, "Tetaplah di sini bekerja." Tapi rupanya si tukang bangunan ini, tukang kayu ini merasa sudah lelah dan ia tidak ingin memperpanjang pekerjaannya. Lalu kemudian sang pimpinan perusahaan berkata padanya, "Baiklah Bapak, saya menghargai keinginan Bapak kalau seperti itu. Dan bolehkah saya meminta agar di akhir pekerjaan Bapak, sebelum Bapak pensiun nanti, bisakah Bapak membangunkan sebuah rumah dengan biaya dan bahan serta semua kualitas yang saya serahkan sepenuhnya pada Bapak. Kerjakanlah dengan baik seperti yang biasa Bapak lakukan dengan hasil yang maksimal." Nah, mendengar permintaan dari pimpinan perusahaan itu, ia berkata dalam hatinya, "Oke, akan kukerjakan. Tapi untuk apa lagi bicara tentang kualitas? Karena habis selesai bekerja, aku tentu akan pensiun dan keluar dari kantor ini." Lalu kemudian dia menyanggupi dan berkata, "Baik Bapak, saya akan mengerjakan rumah sesuai dengan apa yang Bapak minta." Lalu ia mulai membangun rumah tersebut. Dan apa yang terjadi? Ia membangun dengan asal-asalan. Bata yang seharusnya dipilih yang berkualitas, dia pilih yang murah. Semen yang harusnya dicampur dengan pasir yang berkualitas, ia kurangi kualitasnya. Demikian juga kayu-kayu yang menjadi penyangga rumah, yang menjadi hiasan pintu, jendela, dan lain sebagainya, ia pilih yang sembarangan. Dalam hatinya ia berpikir, untuk apa aku bikin yang baik? Nah, betul saja, rumah itu pun cepat selesai. Dan ia menghadap kepada pimpinan dan berkata, "Ini kuncinya Bapak." Lalu kemudian dia berkata, "Saya pamit. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini." Lalu kemudian sebelum ia keluar dari ruangan pemimpin perusahaan itu, sang pimpinan itu berkata padanya, "Bapak, bolehkah saya melihat hasil pekerjaan Bapak untuk terakhir kalinya sebelum Bapak keluar dari perusahaan ini?" Lalu kemudian sang tukang tadi berkata, "Baik, mari, saya akan membawa Bapak ke rumah yang sudah saya bangun." Lalu mereka ke tempat di rumah yang dibangun itu, dan lalu kemudian sang pemimpin perusahaan melihat hasil kerjanya. Baik kelihatannya, bagus kelihatan dari luar. Dan lalu ia berkata, "Bapak, sebagai tanda ucapan terima kasih kami atas pekerjaan yang selama ini sudah Bapak lakukan di perusahaan kita ini, terimalah kunci dan sertifikat rumah ini menjadi milik kepunyaan Bapak." Lalu sambil menerima kunci itu, sang tukang tadi kemudian gemetar tangannya, terharu, tapi juga sekaligus menyesal. Mengapa? Karena ia tidak membuat rumah itu dengan baik.
Ia tidak menyiapkan bahan-bahan dengan baik. Padahal sang pemimpin sudah berkata, silakan buat dan silakan bikin yang terbaik, yang terbagus, dengan biaya berapapun akan kami bayar. Tapi apa yang terjadi? Ia membuat dengan asal-asalan. Nah, ibu dan bapak, saudara sekalian, serta anak-anakku sekolah minggu, dari kisah ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Dari Kolose pasal 3, Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayat 23. Dituliskan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tukang tadi tentu bisa menyesal karena ternyata ia tidak mengerjakan dengan baik. Padahal itu adalah hadiah untuknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara dan bapak ibu serta anak-anakku, mari kita kerjakan kerjaan kita dengan baik. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita dengan baik, apapun itu, sampai pada akhirnya berikan yang terbaik, seakan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan yang kita muliakan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari berkarya, mari lakukan sesuatu dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hari ini kita belajar. Firman-Nya berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan pada kami untuk melakukan tugas, tanggung jawab, kerja karya kami dengan baik. Bukan untuk mendapat pujian dari manusia, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menolong kami, baik dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, kegiatan kami, aktivitas kami, semua kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kuatkan dan mampukan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara Tuhan dikasihi, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Dan jangan lupa, setiap jam 9 malam kita berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara kita, agar terbebas dan lepas dari virus corona. Tuhan berkati saudara, salam kasih dari kami. Amin.